Halo semua, perkenalkan nama saya Iftiar Samia Ramadan, biasa dipanggil Ifti, asal dari Bandung, lulusan Universitas Padjadjaran, jurusan Geofisika. Saya lulusan Prodemi angkatan ke-9. Sekarang saya bekerja sebagai Java Developer di PT Proximukam Mandiri dan pernah melakukan proyek di PT Astra Internasional. Ya, jadi waktu awal-awal masuk Prodemi kan materi pertama itu tentang Java gitu. Jadi cukup mudah untuk mengikutinya karena kan sebelumnya juga saya sudah mengikuti bootcamp Java di tempat yang lain. Tapi untuk materi seperti SQL, Spring Boot, dan mini project itu cukup sulit untuk mengikutinya karena kan namanya juga baru mempelajari. Jadi untuk mengerjakan tugasnya tuh kadang-kadang suka begadang gitu. Karena kan sistem pembelajarannya itu kan pagi kelas lalu dikasih tugas, nanti siang juga ketemu lagi, habisnya dikasih tugas lagi, lalu saat penutupan sesudahnya dikasih tugas lagi. Lalu untuk waktu saya Prodemi itu kan sistem pembelajarannya online, jadi ada enaknya gitu, kalau lagi mumet bisa tiduran gitu, bisa relax gitu. Walaupun ya kurangnya itu mungkin kurangnya kedekatan dengan teman seangkatan karena tidak bisa bertemu secara langsung. Di selang kegiatan Prodemi juga kan ada beberapa kali tes untuk memasuki proyek gitu ya. Jadi selalu ada kesempatan untuk langsung terjun ke proyek tersebut gitu ya. Lalu untuk saya cukup beruntung gitu ya, karena baru mengikuti Prodemi selama 2 minggu atau sekitar gitu. Kan materinya itu masih basic Java gitu. Jadi waktu tes masuk proyeknya itu cukup mudah sehingga saya mendapatkan kesempatan dan alhamdulillahnya lolos dan masuk ke proyek tersebut. Ya, untuk tesnya itu sendiri itu kalau yang saya jalanin itu ada 2 tahapan gitunya, dan sistemnya itu sistem gugur, dimana kalau tes pertama gagal tidak bisa mengikuti tes berikutnya. Untuk tes pertama itu sendiri ada pilihan ganda dan esai, dimana yang pilihan ganda itu pengetahuan tentang programming gitu, dan esainya itu tentang logika dasar. Dan untuk tes kedua itu sendiri adalah berupa live coding. Ya, waktu melakukan live coding itu cukup tegang ya, karena kan kita langsung bertemu dengan orang dari proyeknya, lalu langsung dikasih tugas untuk buat sebuah program sambil diawasi gitu kan. Lalu setelah beres juga harus dijelaskan kita itu membuat apa aja gitu. Lalu setelah beres juga dikasih sedikit tantangan gitu. Jadi programnya diubah sedikit, hasilnya nanti kita itu responnya gimana gitu, menjawabnya juga gimana gitu. Itu sih kalau pengalaman live coding saya. Jadi waktu awal-awal masuk proyek itu kan saya udah siap-siap gitu ya untuk tinggal di Jakarta gitu. Udah nyiapin tempat tinggal, udah nyiapin segala gitu untuk siap tinggal di Jakarta. Ternyata saya tuh ke Jakarta tuh cuma buat ngambil laptop gitu. Jadi Jakartanya cuma seminggu gitu, dan minggu depannya udah balik lagi ke Bandung. Ya namanya juga kan masa-masa akhir pandemi gitu. Jadi satu Jakarta itu harus full WFH gitu. Lalu selama di project itu saya juga mulai belajar ilmu yang baru lagi gitu. Seperti mempelajari teknologi Hybris gitu kan, karena yang di project itu kan menggunakan Hybris. Lalu karena WFH jadi kan pengawasan langsungnya itu nggak ada gitu, jadi tanggung jawabnya itu di masing-masing gitu. Jadi kita harus mengerjakan tugasnya itu harus tepat waktu gitu, karena ya di rumah gitu ya. Selama project juga saya belajarnya itu selain dari searching juga bisa tanya langsung ke orang yang sudah terjun gitu, ke rekan-rekan di project saya gitu.
sambil lihat-lihat ke tas-tas yang lain gitu. Lalu belajar untuk bekerja sama dengan orang lain gitu, dengan QA gitu ya, dengan UA, UX gitu. Tantangan terbesar bagi saya itu yaitu untuk mengejar deadline gitu ya. Contohnya itu kan waktu itu kan siang tuh sebenarnya tasnya tuh udah beres gitu ya, udah deal sama SQA gitu. Dan malamnya tuh kan ada acara dari PSM gitu ya, dari Proximaka gitu. Waktu di acara itu ternyata saya dikontak gitu sama SQA, ternyata ada bug. Sedangkan saya situasi tersebut lagi tidak megang laptop gitu. Kan lumayan tegang gitu ya. Waktu kan acara beres jam 10-an gitu ya. Jadi saya pulang cukup ngebut dan ternyata motornya mogok gitu. Tapi alhamdulillahnya di Jakarta tuh bengkelnya tuh buka hampir 24 jam gitu. Ya sedikit terselamatkan gitu. Walaupun saya nyampai di kosannya tuh masih sekitar jam 12 malam gitu. Jadi saya mengerjakan tasnya itu sampai jam 4 pagi gitu. Karena kan jam 8 pagi itu harus udah beres gitu. Jadi untungnya juga di project tersebut kan bisa WFH gitu. Jadi saya mengerjakan tasnya sampai jam 4 tuh waktu udah beres tuh saya langsung tidur gitu. Karena udah yakin gak akan dikontak lagi gitu. Lalu untuk tantangan berikutnya itu kalau bagi saya tuh berhadapan dengan SQA gitu. Kan SQA itu orang yang mengecek pekerjaan kita gitu. Jadi kalau ada salah sedikit aja itu langsung diberitahu ke kita gitu. Langsung harus dibenerin gitu. Apalagi kalau ada third party gitu atau pihak ketiga gitu. Jadi antara saya, SQA dan pihak ketiga tuh harus kompak hasilnya. Lalu untuk tantangan tersebut itu mungkin di awal-awal gitu ya, kan saya anggap aja masih kurang tahu apa-apa gitu, nggak tahu inti-inti. Jadi masih sering ngecek YouTube atau Web3 School gitu, sama sering nanya-nanya juga sih. Lalu kalau ada enaknya juga sih, misalnya kalau lagi tasnya gampang gitu, terus lagi WFH gitu, biasanya saya pagi atau siang tuh nggak ngerjain apa-apa gitu. Saya ngerjainnya malam gitu, karena saya orangnya tuh aktif di malam hari. Ya untuk kesan saya selama mengikuti Prademi itu tugasnya banyak, materinya padat. Jadi saya harus sering begadang gitu. Tapi ilmunya itu sangat bermanfaat gitu selama saya mengikuti project. Ya walaupun kekurangannya itu ada di hubungan personal antara saya dengan rekan-rekan dan mentor, ya namanya juga kelas online gitu ya. Jadi membutuhkan inisiatif dari saya dan rekan-rekan agar mendapatkan kedekatan tersebut gitu. Dan sangat menyenangkan gitu ya, karena baru 2 minggu mengikuti Prademi saya sudah mendapatkan project gitu. Dan untuk pesannya saya ingin mengucapkan terima kasih ke PT Proximaka Mandiri karena telah memberi saya kesempatan, ilmu, dan pengalaman kerja yang sangat membantu saya dalam meningkatkan karir dan ekonomi saya. Terima kasih. Sekian sharing pengalaman dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendengarkan cerita dari Proskat yang lain. Terima kasih. Bye-bye.